warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kaila Putri Utami dengan NIM 250101100042. Saya kelas A, program studi ilmu komputer, dan saya mahasiswa semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah desain web, yang dimana tugasnya untuk menjelaskan struktur HTML from, fungsi setiap input, cara kerja from, dan bagian penting dari core kodenya. Di sini ada dua tugas. Tugas pertama HTML from data mahasiswa, dan tugas kedua HTML from data KTP elektronik. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada struktur HTML from, yang secara umum sebuah formulir dalam HTML dibangun menggunakan tag utama, yaitu from. From yang berfungsi sebagai wadah kontainer untuk semua elemen input di dalamnya. Di dalam kode kita, strukturnya dibagi menjadi beberapa blok menggunakan tag atau div. Ini demi kerapian dan tata letak atau layoutnya. Struktur dasarnya terlihat seperti wadah utama atau from-nya ini. From untuk membungkus seluruh elemen dan inputan. Terus ada group input, yang dimana dia menggunakan div. Div ini memisahkan setiap pertanyaan atau kolom agar tidak menumpuk secara horizontal. Terus ada label, itu dibaca label. Label ini memberikan teks penunjuk atau nama untuk input yang bersangkutan. Terus yang terakhir di penjelasan struktur HTML from ini ada input. Nah, ini input ini tempat pengguna memasukkan atau memilih data seperti input, dan ada input, ada slash, dan ada text area. Nah, maaf agak grogi. Oke, masuk ke penjelasan kedua, yaitu fungsi tiap input. Nah, di sini ada atribut atau tipe, nama elemen, fungsi, dan jenis input atau tag. Nah, di sini ada input tipe teks, yaitu tipe teks nama dan NIM. Untuk mengambil input teks pendek satu baris dari pengguna. Terus ada pun input tipe email, yang dimana mengambil input email otomatis melakukan validasi format. Apakah teks mengandung karakter yang domain. Terus ada input tipe radio, yang dimana memilih dari beberapa pilihan yang tersedia. Penggunanya tidak bisa memilih keduanya sekaligus jika nama atribut name-nya sama. Terus ada pun input tipe checkbox. Kita cari input checkbox. Mana ya? Nah, ini input tipe checkbox, yang dimana input tipe checkbox ini memilih lebih dari satu pilihan atau tidak memilih sama sekali dari opsi yang tersedia. Terus ada pun select ini menu drop down yang menyediakan pilihan dalam bentuk menu turun atau drop down, sangat berguna untuk menghemat ruang pada layar. Terus ada text
Textarea ini mengambil input teks yang panjang dan berdiri dari beberapa baris atau multiline. Terus adapun input tipe submit. Nah, input tipe submit ini mengirim data yang telah diisi di dalam form ke server atau sistem pemrosesan. Terus yang terakhir ada input tipe reset, yang dimana menghapus semua data yang sudah diisi dan mengembalikan form ke kondisi kosong semula. Terus penjelasan yang ketiga, cara kerja form, yang dimana pengisian data, pengguna mengisi teks atau memilih opsi yang tersedia di peramban atau browser. Terus adapun pemicu atau trigger ketika pengguna mengklik tombol tipe submit ini, browser akan mengumpulkan semua data dari elemen input yang memiliki atribut yang namanya name ini. Terus pengiriman data, gimana sih pengiriman data tersebut? Dibungkus dan dikirim ke alamat yang tertera pada atribut atau action. Sini ada action, bentar. Pada action, dalam kode kita ditulis pagar gini, simbol pagar yang berarti data dikirim kembali ke halaman itu sendiri menggunakan metode tertera pada atribut method post. Ntar kita cari method postnya nih, method post. Terus ya, yang terakhir, format pengiriman data dikirim dalam pasangan key value. Contohnya, nama sama dengan nama dan name satu juga nih, kayak gini guys. Sama dengan name dan JK sama dengan laki-laki. Atribut name bertindak sebagai key dan apa yang diisi dan dipilih pengguna bertindak sebagai value. Terus penjelasan yang terakhir atau keempat, bagian penting dari short kodenya. Sini ada action dan simbol pagar dan method post ini. Atribut keduanya pada tag from ini sangatlah penting. Action menentukan kemana data akan dikirim, sedangkan method post ini memastikan data dikirim secara tersembunyi di latar belakang atau tidak dipajang di URL browser, sehingga lebih aman dan cocok untuk data sensitif atau berukuran besar. Terus name yang ada titik di atasnya, dikutip di atasnya ini dia atribut yang pada setiap inputnya. Yang tanpa atribut name, data dari input tersebut tidak akan pernah terkirim ke server. Server mengenali data berdasarkan nama ini, misalnya nama sama dengan titik kutip, nah nama sama dengan titik kutip name, misalnya gitu ya, gini. Terus pengguna array atau checkbox
Oke, kita ke checkbox. Ini bertanda kurung siku. Pada nama hobi berfungsi untuk memberitahu server bahwa data yang akan dikirim bisa berbentuk array lebih dari satu nilai karena berguna bisa mencetak misalnya musik, jalan-jalan atau baca. Terus atribut for. Bentar, kita lihat. Nih. Atribut for ini dan ID ini pada input digunakan untuk menghubungkan teks label dengan kotak input, misalnya label for pria dan input ID for pria. Terhubung dengan manfaatnya, jika pengguna mengklik teks laki-laki, maka lingkaran radio buttonnya otomatis akan terpilih. Ini sangat bagus untuk aksesibilitas dan kenyamanan pengguna. Mungkin kita langsung lanjut ke penjelasan tugas kedua. Oke guys, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tugas terakhir atau tugas 2. Yang dimana tugas 2 ini akan saya jelasin tentang from data KTP elektronik, sama yang kayak penjelasan tugas 1 tadi. Di sini juga ada struktur HTML, fungsi tiap input, ada cara kerjanya dan bagian penting dari core kodenya. Mungkin saya langsung di sini struktur HTML-nya. Ada wadah kerapian yang dimana div class. Nah, div class from container yang dimana berfungsi memberikan batas visual kotak dengan border halus dan radius sudut agar formulir terlihat profesional dan terpusat di layar. Terus adapun grup elemen yaitu div class from group yang dimana digunakan untuk membungkus label dan input. Ini adalah praktik terbaik atau best practice dalam web design untuk mempermudah pengaturan jarak atau spasi antara baris data. Terus penjelasan selanjutnya, tag pemutus baris atau BR. BR ini digunakan untuk memberikan jarak vertikal antara baris input agar tidak saling menempel. Oh iya, nanti kita coba jalankan core kodenya dari tugas 1 dan tugas 2 ya. Lanjut, untuk fungsi tiap input di sini ada input tipe date. Input tipe date ini membuka kalender interaktif atau date picker bawaan browser menjamin format tanggal yang memasukkan ke server seragam. Seperti ini. Terus adapun atributnya require ini untuk validasi wajib. Memaksa pengguna mengisi kolom tersebut. Jika dikosongkan dan tombol simpan diklik, browser akan memunculkan peringatan dan menolak mengirim data. Terus atribut maxlex 16. Ini adalah pembatas karakter. Bentar, kita cari dulu. Sabar ya. Sabar guys. Maxlex. Bentar. Wow. Enggak bisa melihat ini.
max large 16 tanda kutip 16 ini membatasi jumlah ketikan maksimal. Sangat tepat untuk NIK yang standar di Indonesia, wajib berjumlah 16 digit, mencegah pengguna typo kelebihan angka. Terus adapun atribut placeholder, yang dimana menampilkan teks abu-abu samar-samar di dalam kotak input. Sebagai contoh, format pengisian teks ini otomatis hilang saat pengguna memulai mengetik atau mengisi form tersebut. Terus button type submit paling bawah nih, button tipe submit ini pengguna elemen button bukan input type submit. Fungsinya sama, yaitu mengirim data, namun tag button lebih fleksibel jika nantinya ingin disisipkan ikon atau gaya CSS-nya yang kompleks. Terus penjelasan yang ketiga, cara kerjanya. Mungkin lewat metode post. Cek kelengkapan browser, memeriksa semua input yang memiliki atribut require ini, seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir, DLL, dan lain-lainnya. Jika ada yang kosong, proses kirim langsung dibatalkan di tempat atau tidak bisa dikirim sama sekali. Terus adapun cek aturan karakter. Pada kolom NIK, browser akan mengunci ketikan tepat pada karakter ke-16 karena adanya max large 16. Karena adanya ini, kalau kita tidak akan pernah lagi typo untuk mengisi NIK atau kelebihan angka. Terus yang terakhir ada bagian penting dari core kodenya. Bagian pentingnya itu ada di ini, label for NIK, dan input tipe teks NIK. Nilai for pada label harus persisi sama dengan ID pada input. Selain mengingatkan aksesibilitas atau membantu aplikasi membaca layar untuk menyandang disabilitas, ini membuat area klik menjadi lebih luas. Adapun konsistensi atribut name ini, bentar, kayak ini misalnya, ini nih, kayak ini, semua opsi data seperti golongan darah, agama, dan status perkawinan menggunakan teks slash kayak ini. Teks ini, pastikan atribut name diletakkan di teks slash utama, bukan di teks option, agar struktur data yang dikirim ke server berbentuk pasang atau surut yang rapi. Contohnya status perkawinan atau belum kawin, seperti ini. Dan di bawah sini nih, seperti ini. Terus adapun penutup from yang fleksibelnya di akhir kode, menempel tombol langsung dibungkus di dalam tag from, memastikan bahwa trigger atau submit dan reset bekerja secara instan pada seluruh elemen yang ada di atas codingannya. Dan di sini saya akan menjalankan kodenya, apakah bisa dijalankan atau tidak. Kita mulai dari go live. Oke, di sini kita sudah menjalankan kodenya tadi. Maaf kepotong soalnya tadi nggak kelihatan. Sini kita bisa isi nama kita, mana-mana aja ya.
terus email, dan di itu yang di jenis kelamin RIP kita bisa pilih, bisa centang juga di salah satunya. Terus di hobi juga kita bisa klik centang di salah satunya. Terus di agama juga ada beberapa, ada semua agama bisa kita pilih, tapi kita pilih satu-satunya aja ya guys, tahu mana aja. Terus di program studi kita bisa pilih juga salah satunya, contohnya informatika, alamat sekolahnya, asal sekolahnya, dan di sini kita bisa tambahkan keterangan tambahan. Selebihnya tampilan form data mahasiswanya kayak gini ya guys. Terus kalau kita klik reset, formnya akan kembali kosong semua. Oke, lanjut. Ini sudah ini kita klik, ini sudah ya, kita matiin di go live nya. Terus kita lanjut ke HTML2, terus kita pergi ke go live. Oke, lanjut. Maaf ada kepotong-potong soalnya saya susah ngaturnya. Terus lanjut kita isi di nomor induk kependudukan atau NIK, kita salahin aja di sini. Ini udah pas 16 digit ya. Terus kita masukkan nama lengkap kita, tempat tanggal lahir, kita isi ngasal aja dah. Terus di sini ada pilihan golongan darah, kita bisa ngasal aja. Terus ada pilihan di jenis kelamin. Nah, kita isi juga. Ya, kita isi semua sesuai yang ada di KTP. Kita pilih belum kawin, mahasiswa, kewarganegaraan. Ini bentukan form input data KTP yang nantinya kalau kita input dan outputnya akan keluar seperti KTP elektronik yang kita punya. Ini baru formnya aja ya guys, belum ada untuk inputnya. Ginilah tampilannya kira-kira. Terus kalau kita reset, nah dia bakalan kosong lagi formulirnya. Oke. Mungkin itu aja penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan maaf videonya juga kurang bagus dan baru pertama kali nge-record di laptop soalnya. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.